Cara kerja dari elektroforesis agar-rose yang pertama, kita menentukan berapa persen konsentrasi yang akan kita gunakan. Misalnya itu kita akan menggunakan 0,8%, maka banyaknya agar-rose yang kita timbang adalah sebanyak 0,4 gram. Ya, di sini akan ditimbang agar-rose sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Setelah ditimbang, kita larutkan dengan larutan buffer. Kita ambil menggunakan mikropipet, kita larutkan. Setelah dilarutkan, kita panaskan dalam microwave kurang lebih 1-2 menit sampai mendidih dan larutannya menjadi jernih. Ya, sudah mendidih dan larutannya menjadi jernih. Larutan agar-rose didinginkan sampai kira-kira 60 derajat Celcius atau 55 derajat. Sementara agar-rose didinginkan, kita lihat di sini elektroforesis tank, negatif elektroda dan positif elektroda. Ada juga yang namanya welcome. Welcome ini adalah sisir. Kita tempatkan pada elektroforesis tank yang nantinya ini akan memuat sampel. Kita pasangkan juga casting dam di elektroforesis tank sehingga larutan agar-rose tidak mengalir keluar. Nah, setelah agar-rose mendingin pada suhu 55 derajat Celcius, sebelum kita tuangkan ke dalam elektroforesis tank, kita tambahkan yang namanya erythrinium bromide. Nah, erythrinium bromide ini dia sangat beracun sehingga harus ditangani dengan hati-hati dalam lemari asam. Nah, erythrinium bromide juga ini dia adalah agen interkalasi yang menginterkalasi antara basa molekul DNA. Nah, terkena sinar ultraviolet ia akan berfluorensi dan pita DNA menjadi terlihat. Nah, semakin banyak DNA yang ada, semakin cerah pita yang terlihat. Setelah penambahan erythrinium bromide, larutan agar-rose dituangkan ke dalam tangki elektroforesis. Nah, kemudian gel ini dibiarkan pada suhu kamar. Running buffer ini dia digunakan untuk menyediakan ion yang membawa arus dan untuk menjaga pH pada nilai yang relatif konstan. Nah, setelah persiapan gel, kita masuk pada persiapan sampel DNA. Nah, tambahkan loading buffer ke setiap sampel. Nah, loading buffer ini dia mengandung gliserol dan beberapa pewarna seperti bromfenol blue yang dapat digunakan untuk menambahkan kepadatan sampel dan juga menggunakan meresap ke dalam gel. Nah, dengan begitu dia dapat memberikan warna dan menyederhanakan proses pemuatan dan memungkinkan pengguna untuk memantau kemajuan pemisahan. Sebelum memuat sampel ke dalam sumur, nah penanda ukuran berat molekul yang dikenal sebagai dengan tanda DNA biasanya digunakan sebagai referensi standar yang berisi French DNA. Dimasukkan ke dalam sumur pertama gel agar-rose setelah penanda ukuran berat molekul telah dimuat, sampel DNA dimasukkan ke dalam sumur. Setelah sampel telah dimasukkan ke dalam sumur, kita tutup elektroforesis, kemudian arus listrik ditetapkan untuk menarik sampel molekul gel berdasarkan muatan dan ukurannya. Kita perlihat pergerakannya seperti apa. Molekul DNA dia akan berjalan melalui gel dengan kecepatan yang berbeda. Nah, kita perhatikan fragmen DNA dia mulai bergerak melalui matriks gel menuju kutub positif karena semua fragmen DNA dia memiliki jumlah muatan yang sama per massa, di mana fragmen kecil dia akan bergerak melalui gel lebih cepat daripada yang besar. Ukuran molekul bromfenol blue yang relatif kecil, ia bermigrasi lebih cepat daripada DNA, dan dengan kontrol optik dari pita berwarna yang bermigrasi, elektroforesis dapat dihentikan sebelum pewarna, sehingga sebelum sampel benar-benar bermigrasi melalui gel.
Setelah fragmen DNA telah dipisahkan, gel diletakkan di bawah sinar UV. Kemudian fragmen DNA dapat dilihat sebagai pita. Setiap pita berisi sejumlah besar fragmen DNA dengan ukuran yang sama. Dengan membandingkan pita DNA sampel dengan tangga DNA, kita dapat menentukan perkiraan ukurannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tutorial menggunakan mini PCR mini gradient thermal cycler. Pastikan kabel power tersambung dengan sumber listrik. Tekan tombol power switch yang berada di samping alat pada posisi on. Screen akan menyala dan masuk pada welcome screen. Kemudian masuk ke menu utama. Pilih file untuk memulai program PCR. Jika program PCR telah disimpan, bisa langsung pilih pada list yang tersedia. Jika belum ada, maka kita harus membuat file program yang baru. Tekan New. Tekan temperatur untuk mengatur suhu. Misalnya kita mau PCR salmonella, maka kita atur suhu inkubasi awal 95 derajat Celcius selama 1 menit. Kita tekan 95,0. Kemudian tekan enter. Tekan timer untuk mengatur waktu. Tekan 0100 dan enter. Suhu dan waktu telah diatur. Tekan plus step untuk menambah step denaturasi. Kita ubah temperaturnya menjadi 95 derajat Celcius. Kita ganti juga waktunya menjadi 1 menit. Kita tambahkan lagi step dengan menekan nomor step yang terbaru dan tekan plus step. Ubah temperaturnya menjadi 60 derajat Celcius untuk proses annealing. Ubah juga waktunya menjadi 30 detik. Tambah step lagi untuk mengatur proses extension. Ubah suhunya menjadi 72 derajat Celcius. Dan ubah waktunya menjadi 30 detik. Setelah step denaturasi, annealing dan extension diatur, tekan plus cycle untuk menambah siklus. Salmo ini yang masuk siklus dari step denaturasi, annealing, dan extension. Denaturasi pada step kedua, jadi kita tekan step dan ubah menjadi 2. Siklus ini berulang dari step 2 sampai 4. Pilih X cycle untuk mengatur jumlah siklusnya, kita isi 25. Tambahkan step untuk final extension. Kita tekan temperatur, kita ubah menjadi 72 derajat Celcius. Kemudian tekan waktu dan diganti 7 menit 07.00. Tambah step lagi untuk final step. Ubah suhu menjadi 10 derajat Celcius. Ubah waktu menjadi tak terhingga dengan menekan 0000. Kita cek kembali temperatur dan waktu pada setiap stepnya.
Kemudian tekan return dan pilih OK. Ketik nama filenya, misalnya Salmo, kemudian pilih OK. Kita cek apakah file tadi sudah tersimpan atau belum. Ini dia file Salmo yang kita bikin tadi sudah ada. Setelah itu kita masukkan sampelnya dengan menekan tombol push. Kemudian kita tutup, tekan tombol run. Kita bisa memilih lead off atau on. Kalau on warnanya hijau. Kemudian kita tekan run untuk memulai proses PCR. Kurva berkedip menunjukkan proses sedang berlangsung. Jika proses telah sampai di final step, kita tunggu suhu lead turun sampai 28 derajat Celcius. Kemudian kita bisa ambil sampelnya. Setelah itu kita tekan return sampai ke menu utama dan tekan tombol switch untuk mematikan.